Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Fajrul Amin, NIM 20202110172 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hukum Persaingan Usaha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia. Hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia mengacu pada rangkaian aturan dan regulasi yang mengatur dan melindungi persaingan yang sehat dan adil antara pelaku usaha di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong persaingan yang sehat dan melindungi konsumen serta pengusaha kecil yang menengah dari praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan. Di dasar hukumnya, yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha ini ada beberapa, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang pengawasan persaingan usaha, yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau yang disingkat KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan penyelesaian perkara di KPPU yang mengatur prosedur pengajuan dan penyelesaian perkara persaingan usaha yang ada di KPPU. Dan yang kedua yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Di dalam Islam, persaingan usaha dianjurkan dan dianggap sebagai suatu hal yang positif selama dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Persaingan usaha ini yang dimaksud dengan sehat dan fair play dapat memacu kemajuan ekonomi yang memperbaiki kualitas produk dan layanan yang disediakan oleh para pelaku usaha. Namun, persaingan usaha yang tidak fair play dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha lain, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa persaingan usaha harus dilakukan dengan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di dalam konteks hukum persaingan usaha, Islam menentang praktik monopoli, oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan adanya regulasi dan pengawasan oleh pemerintah untuk memastikan persaingan usaha yang fair dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan istilah perjanjian-perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 57, Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bawah ini. Yang pertama yaitu oligopoli adalah situasi di mana pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan atau pelaku usaha. Di dalam konteks hukumnya, persaingan usaha oligopoli dilarang karena dapat menghambat persaingan yang menyebabkan kenaikan harga produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu oligopsoni adalah situasi di mana pasar dikuasai oleh sejumlah kecil pembeli atau konsumen. Nah, di dalam konteksnya ini oligopsoni ini dapat merugikan para pelaku usaha atau produsen karena pembeli dapat menentukan harga yang rendah dan merugikan kesejahteraan para produsen. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga. Penetapan harga ini adalah praktik bisnis di mana pelaku usaha atau produsen mematok harga yang sama untuk produk atau layanan tertentu. Di dalam persaingan usaha, ini penetapan harga dianggap sebagai praktik yang merugikan pesaing dan konsumen. Dan yang keempat yaitu persaingan wilayah, yaitu adalah praktik bisnis di mana pelaku usaha atau produsen membagi wilayah tertentu untuk menghindari persaingan yang sehat dan fair. Dalam konteksnya, pembagian wilayah dianggap melanggar hukum karena dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha. Selanjutnya yang kelima, kartel adalah praktik bisnis di mana beberapa pelaku usaha
atau produsen bergabung untuk membatasi persaingan dan menaikkan harga produk atau layanan. Hal ini dilarang karena dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan usaha yang sehat dan fair. Selanjutnya itu trust adalah praktek bisnis di mana beberapa perusahaan atau pelaku usaha bergabung dan membentuk suatu badan pengelolaan bersama untuk mengatur produksi dan distribusi produk atau layanan tertentu. Di dalam konteksnya ini dilarang karena dapat merugikan persaingan usaha dan konsumen. Selanjutnya yaitu integrasi vertikal adalah praktek bisnis di mana pelaku usaha atau produsen menguasai seluruh partai produksi dan distribusi produk atau layanan. Dalam konteksnya ini dapat melanggar hukum jika merugikan persaingan usaha dan konsumen. Yang selanjutnya itu persaingan tertutup, perjanjian tertutup adalah perjanjian bisnis antara dua atau lebih pelaku usaha atau produsen yang mengikat mereka untuk hanya membeli atau menjual produk dan layanan tertentu dari atau satu sama lain. Eh, Dalam konteksnya ini perjanjian tertutup dapat melanggar hukum jika merugikan persaingan usaha dan para konsumen tersebut juga. Yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan pihak dari luar negeri, seperti distributor atau supplier. Dalam konteksnya hukum persaingan usaha ini perjanjian dengan pihak luar negeri dapat melanggar hukum jika praktik bisnis yang dilakukan di dalam perjanjian tersebut merugikan persaingan usaha atau konsumen. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan istilah kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di bawah ini. Oke, yang pertama yaitu monopoli. Adalah situasi di mana para pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha yang bekerja sama menguasai pasar sebagian besar atau suatu produk atau jasa tertentu. Eh, Hal ini dikatakan tidak sehat eh, karena dia menguasai pasar itu tersendiri. Yang kedua yaitu monopsoni adalah situasi di mana suatu pembeli atau beberapa pembeli yang bekerja sama menguasai pasar atau sebagian besar pasar dari sisi permintaan atau produksi atau jasa tertentu. Praktik monopsoni ini dilarang karena dapat merugikan produsen atau penyediaan produk atau jasa lain, dan merusak persaingan usaha yang sehat. Dan yang ketiga yaitu penguasaan pasar adalah situasi di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar atau sebagian besar pasar suatu produk atau jasa tertentu tanpa berada dalam posisi monopoli atau monopsoni. Praktik ini dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan usaha yang sehat jika pelaku usaha yang menguasai pasar tersebut memanfaatkan posisi dominannya untuk menentukan harga dan mengecilkan persaingan usaha. Dan yang keempat yaitu diskriminasi harga adalah praktek penentuan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama tergantung pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu. Yang selanjutnya itu dumping adalah praktik penjualan produk atau jasa dengan harga di bawah harga normal di pasar asalnya, di pasar tujuan ekspor. Praktik dumping dapat merusak persaingan usaha. Eh, Tujuannya dapat merugikan produsen atau penyediaan produk atau jasa di pasar asalnya. Yang terakhir itu persekongkolan adalah praktik kerjasama antara dua atau lebih pelaku usaha untuk mengatur harga, produk, produksi, distribusi, atau pembagian pasar suatu produk atau jasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan-kegiatan yang dilarang masing-masing. Oke, untuk contoh kasus perjanjian yaitu yang dilarang, contohnya itu perjanjian kartel antara beberapa produsen gula untuk menaikkan harga gula di pasar. Dalam perjanjian tersebut, produsen gula sepakat untuk membatasi produksi gula masing-masing dan menentukan harga jual yang sama.
Dan untuk kegiatan yang dilarang, contohnya itu praktik dumping. Pada produk sepatu dari Cina di pasar Indonesia, produk sepatu Cina menawarkan harga jual yang lebih rendah daripada harga pasar normal di Cina dengan tujuan untuk memasuki pasar Indonesia dan mengalahkan produk produsen seperti sepatu lokal. Praktik dumping ini dapat merusak persaingan usaha di pasar Indonesia dan merugikan produsen sepatu lokal. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan mengapa hukum persaingan usaha penting untuk dipelajari. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jawabannya hukum persaingan usaha penting untuk dipelajari karena ada beberapa alasan. Yang pertama untuk mencegah praktik monopoli, eh, untuk meningkatkan efisiensi dengan membatasi praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pasar eh, dan memberikan persaingan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu melindungi kepentingan hukum, maksudnya konsumen. Hukum persaingan usaha membantu melindungi kepentingan konsumen dengan mencegah perusahaan dari monopoli pasar, melakukan praktik diskriminatif, atau menaikkan harga secara sepihak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.